Setelah kemarin saya membeli PS4 murah dari Mas Ferry Pratondo, kini giliran PS3-nya. Apakah kualitasnya sama bagus seperti PS4 kemarin? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan melakukan unboxing dan quick review sebuah paket PS3 Super Slim yang saya beli dari toko PS paling terkenal di sosial media, Apple PlayStation, milik YouTuber 300.000 subscriber, Ferry Pratondo. Bersama saya Gangsar, let's go! Karena 2 bulan lalu saya cukup puas dengan kualitas dari PS4 dan beberapa aksesoris PS lainnya yang saya beli dari toko Ferry Pratondo masih nyaman banget dipakai sampai saat ini. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli PS lagi dari toko ini. Kali ini giliran PS3. Jujur sebelumnya saya tidak pernah membeli PS3 dari toko Ferry Pratondo. PS3 yang saya beli kebanyakan dari toko lain. Kali ini saya akan membuktikan lagi kualitas produk PS yang Mas Ferry jual. Saya cukup terbuka pikirannya kalau kebanyakan penonton setia channel Ria Gadget adalah pengguna PS3 atau yang baru berniat membeli PS3. Maka video kali ini bisa dijadikan referensi mengenai unit PS3 yang dijual oleh toko milik konten kreator dengan kasta paling tinggi dalam dunia per-PS-an. Tidak hanya di YouTube, namun juga di platform lain seperti TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Buat kamu yang masih belum tahu sih, parah banget. Sebenarnya toko ini juga menjual produk konsol lain seperti Xbox, Nintendo Switch, dan sebagainya. Tapi saya hanya ingin membeli unit PS3 saja untuk dijadikan kebutuhan konten supaya tidak mengganggu unit PS3 yang dikhususkan untuk usaha sewa keluar harian saya. Nah, ingin tahu apa saja yang saya dapat di dalam paket pembelian PS3 ini, bagaimana bentuk dan modelnya, berapa harganya, bagaimana performa mesinnya, apakah sesuai dengan ekspektasi? Oke, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saya membeli PS3 ini di lapak Shopee Ferry Pratondo ya teman-teman. Untuk linknya akan saya tulis di kolom deskripsi di bawah jika kamu tertarik. Saya memilih untuk membeli PS3 model Super Slim saja karena ini untuk kebutuhan jangka panjang, yang mana PS3 Super Slim lebih diunggulkan karena memiliki seri terbaru di seri 40 ke atas. Seri terbaru tentu membawa mesin dan underdeal yang baru juga, dan harganya juga malah lebih murah daripada model Slim yang lebih jadul. Di lapak khusus PS3 Super Slim ini, toko telah menjual sebanyak 2000-an unit. Nah, untuk mendapatkan harga termurah, saya mengkurasi PS3 Super Slim ini menjadi ke penyimpanan 160GB dan tanpa stick. Kenapa saya memilih 160GB? Adalah karena 160GB masih termasuk sebagai penyimpanan minimal untuk PS pemakaian pribadi. Kalau untuk kebutuhan rental sih saya sarankan minimal di 250GB saja. Untuk 160GB sendiri diperkirakan akan muat sekitar 13an judul game. Nanti kita akan lihat apa saja isi game di dalamnya karena sudah include game gratis. Tidak seperti PS4 Fat kemarin yang tanpa game sama sekali. Lalu kenapa saya memilih tanpa stick? Selain untuk mendapatkan harga termurah, saya juga sudah punya banyak stick PS3. Kalau kamu memilih unit dengan penyimpanan lebih tinggi dan dengan kelengkapan stick, tentu harganya akan lebih mahal lagi. Dan untuk firmware-nya sendiri, ini adalah hand ya teman-teman, karena PS3 Super Slim semuanya berfirmware hand, bukan CV. Perlu kamu ketahui kalau firmware hand ada sedikit kekurangan, yakni perlu mengaktifkan hand ketika hendak bermain game bola PES Gembok Patch. Tidak seperti PS3 Slim CV yang klik langsung main. Tapi ini bukan suatu masalah besar lah ya. Total harga yang saya dapat untuk PS3 ini adalah 1.824.000 dan setelah ditambah biaya proteksi pengamanan dan asuransi 48.000 serta biaya layanan sebesar 1.000, total keseluruhannya menjadi 1.874.000 rupiah. Masih belum masuk ke angka 2 juta. Jadi tidak apa-apa kan saya bilangnya 1 jutaan. Tak lupa tidak ada biaya ongkir karena saya menggunakan voucher gratis ongkir. Buat kamu yang berpikir ini terlalu mahal, memang benar, saya juga setuju. Karena saya tidak bilang kalau toko Ferry Pratondo ini adalah yang termurah. Oh ya, di video unboxing PS4 yang lalu sempat banyak yang komplain ke saya karena saya sudah terlebih dahulu berkomunikasi lewat WA ke admin toko Ferry Pratondo untuk request unit yang normal dengan alasan karena ingin dibuat video unboxingnya. Jadi kamu semua merasa kurang fair karena saya adalah seorang konten kreator. Perlu saya beritahu, kalaupun saya diuntungkan dengan pilihan unit PS4 yang bagus, harusnya saya diberi PS4 Fat seri 12 dong. Tapi kenyataannya yang saya dapat adalah seri 11 yang katanya rawan problem auto eject. Dan kenyataan lainnya adalah channel Mas Ferry itu tidak mensubscribe channel saya sampai sekarang. Datanya bisa saya lihat di YouTube studio saya. Jadi kecil kemungkinan Mas Ferry tahu kalau saya benar-benar konten kreator yang serius di YouTube. Jadi saya anggap itu fair-fair saja, layaknya saya seorang pembeli pada umumnya. Kalau kamu ingin melakukan WA sebelum membeli PS di sana kan juga bisa. Tidak ada yang melarang. Nomor WA-nya saja sudah tertulis di akun Instagram milik Mas Ferry Pratondo. Tapi di PS3 kali ini saya benar-benar tidak menghubungi nomor WA tersebut dan hanya mengisi catatan saat proses order dengan tulisan yang sehat walafiat ya Mas Ferry. Hanya itu saja. Dan saya melakukan check out pada tanggal 22
2 Januari kemarin sekitar siang harian, dan orderan langsung dikirim pada sore harinya. Lalu sampai di rumah saya pada siang hari tanggal 24 Januari. Tapi menurut saya ini sangat cepat untuk jarak dari Malang ke Purwokerto, lebih cepat dari pengiriman PS4 kemarin. Cuma yang saya rasa cukup aneh adalah saat paket diantar ke rumah, diantar oleh kurir yang menggunakan kendaraan sepeda motor. Padahal saat mengisi orderan Shopee, saya memilih jasa kurir JNT Cargo. Saat pengiriman PS4 kemarin pun diantar ke rumah saya memakai mobil box. Tapi kenapa sekarang pakai motor? Akhirnya jadi timbul banyak pikiran-pikiran negatif. Kerusakan besar kemungkinan terjadi selama pengiriman dengan sepeda motor. Walaupun dari lokasi collection point JNT ke rumah saya terbilang dekat. Oke, langsung saja kita buka paket ini. Untuk kualitas packagingnya masih sama seperti paket PS4 kemarin, terlihat sangat tebal. Hal yang wajar untuk semua paket elektronik karena pasti bubble wrap di dalamnya banyak banget. Dan setelah di cutter, ada lapisan bubble wrap pertama sekitar 4 lapis. Baru setelah itu kelihatan dus PS3-nya yang memiliki desain berwarna putih dengan aksen merah. Dan setelah saya bandingkan dengan dus PS4, saya baru sadar kalau dus PS3 Super Slim ini ternyata lebih kecil ya. Lalu saya buka isi dusnya, dan saya mendapatkan kabel power yang memakai adapter. Nggak tahu kenapa tidak pakai kabel power yang langsung saja, padahal harganya juga kurang lebih sama. Kalau pakai adapter murahan seperti ini malah rawan lepas tahu saya, jadi wajib dilakban. Lalu ada kabel HDMI dan kabel cas untuk stick. Yang saya apresiasi di sini adalah semuanya dibungkus dengan plastik ya, tidak seperti salah satu kabel di paket PS4 kemarin yang dibiarkan tanpa pembungkus apapun. Cuma yang saya sayangkan ya tadi, kenapa kabel powernya harus memakai adapter. Next kita masuk ke PS-nya, terbungkus dengan bubble wrap dan kardus penyangga. Bubble wrapnya banyak banget hingga membuat sesak ketika hendak dikeluarkan dari dus. Kemudian PS terbungkus lagi dengan plastik tebal yang di dalamnya tertempel 2 kertas, yakni kertas checklist kelengkapan dan kertas informasi garansi. Yang perlu di-highlight di sini adalah masa garansi tokonya yang lebih lama dari garansi PS4 kemarin untuk tukar mesin, yaitu 2 bulan. Tapi garansi akan hangus jika tidak memberikan bintang 5 ke toko. Saya rasa tidak ada toko lain yang berani memberikan garansi selama ini. Jadi good job lah Mas Ferry. Sementara untuk highlight di kertas checklistnya adalah beberapa game jika ingin dimainkan wajib untuk membuka hand dahulu, yakni game PES Gembok, MotoGP, dan WWE. Saya kira hanya PES saja. Oke, sekarang giliran kita lihat bentuk fisik dari PS3-nya. Ini dia yang saya suka dari produk-produk PS yang dijual toko ini, yaitu entah kenapa masih bersih-bersih banget, dan sangat susah sekali menemukan bagian yang lecet. Lubang portnya pun masih sangat bersih, dan sebagian bodinya masih ada yang tertempel plastik, jadi bening seperti barang baru. Mungkin presentasinya sekitar 90% mendekati baru lah. Untuk segel-segelnya pun lengkap, ada segel toko dan segel void. Serinya sendiri tertulis 4000B, yang artinya ini PS3 Super Slim seri 40. Overall saya puas dengan fisik unit PS yang dipilihkan penjual. Mau ini sudah dibongkar atau tidak, saya kurang peduli, karena seperti yang kita tahu, segel-segel PS3 ini bisa dibuat sendiri. Tapi kalau yang dibilang Mas Ferry di video-videonya sih, dia selalu menyetok PS dengan kelas grade A, yang artinya itu barang bekas yang belum pernah dibongkar sebelumnya. Semoga sih pengakuannya benar ya. Untuk spesifikasi detail, PS3 ini tentunya model Super Slim dengan nomor seri 40. Padahal sih saya ngarepnya seri 41, 42, atau 43 ya, tapi gak apa-apa lah. Dan untuk penyimpanannya adalah 160GB dengan total jumlah game sebanyak 12 judul, yaitu PES Gembok terbaru, The Amazing Spider-Man, Tekken 6, Red Dead Redemption, Need for Speed Most Wanted, Naruto Ultimate Ninja Storm 3, MotoGP, Minecraft, GTA 5, Call of Duty Ghosts, Battlefield 4, dan Batman Arkham Origins. Tadi saya sempat bilang kalau PS ini mampu menampung 13 judul karena saya sempat melihat list gamenya di deskripsi Shopee kalau daftarnya memang 13 game, tapi kenyataannya cuma 12 judul, kurang The Sims 3 saja yang tidak ada. Tadinya saya kira game The Sims-nya ada di dalam MMCM, tapi ternyata tidak ada. Tapi tetap saya maklumi lah karena dengan penyimpanan 160GB menampung 12 judul game saja, sisa free space harddisknya sudah tinggal 9GB, yang mana batas normalnya seharusnya di 10GB-an. Tapi ya, mau sebanyak apapun gamenya, paling yang akan saya sering mainkan cuma game bola saja, jadi agak berlebihan sih 12 game buat saya pribadi. Setelah saya tes untuk dimainkan selama 1 jam, suhu CPU PS3 ini berada di 61 derajat, suhu RSX di 69 derajat, dengan kecepatan kipas di 35%. Masih dianggap wajar karena belum menyentuh angka 75 derajat, dan seharusnya suhu akan bisa turun lagi saat saya menyeting kipasnya di 40%. Dengan settingan kipas segitu, suara kipas masih juga di batas wajar untuk bermain game hand. Kalau di setting 40, baru akan seperti suara mesin pesawat jet. Tapi kalau memainkan game yang tanpa harus mengaktifkan hand, sunyi senyap, karena itulah kelebihan dari PS3 Super Slim dibanding Slim.
Nah, bagaimana performa PS ini saat bermain game? Jawabannya normal seperti PS3 lainnya. Belum pernah saya temui kendala macet selama beberapa hari pemakaian ini. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai unboxing dan quick review paket PS3 Super Slim yang saya beli dari toko Ferry Pratondo. Ternyata masih bagus ya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kalau toko Ferry Pratondo ini adalah toko yang terjamin kualitas produknya. Saya tidak dibayar untuk mempromosikan toko ini, tapi ini berkat pengalaman pribadi saya saja setelah beberapa kali berbelanja di toko ini. Untuk garansi juga panjang, 2 bulan untuk PS3 dan 1 bulan untuk PS4. Tapi ya, kalau kamu mencari toko dengan harga PS yang murah-murah, mungkin toko Ferry Pratondo ini adalah pilihan terakhir. Karena pilihan toko PS dengan harga yang murah lebih banyak, tapi kualitas masih belum terjamin. Saya juga masih bingung kenapa harga PS3 di toko Ferry Pratondo masih mahal-mahal, sedangkan PS4 malah murah-murah. Mungkin karena di toko ini PS3 memiliki demand paling banyak ya. Kalau saja harga PS3 turun di toko Mas Ferry ini, saya jamin sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah pernah membeli PS dari toko Ferry Pratondo? Bagaimana pengalaman dan kualitasnya? Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Untuk kedepannya, saya juga ingin membuat video semacam sidak PS dari toko-toko PS ternama untuk membuktikan kualitasnya. Kalau kamu setuju, bisa bantu saya tulis nama toko yang lumayan terkenal untuk saya beli produknya dan buat video unboxingnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang perbedaan teknologi layar antara LED dengan OLED. Cari tahu kenapa warna hitam di layar OLED bisa lebih pekat seperti layar mati daripada hitam di layar LED yang lebih ke abu-abu gelap. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.